Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk kesempatan kali ini, seperti yang kita lihat dari segi Fair and Greed Index, dia udah turun ya dari kepala 60 kali ini ke 50-an. Indeksnya altcoin dia masih cukup lumayan lah ya di 34. Apakah dia akan menyentuh di kepala 20-an lagi? Market cap masih di 3,6 triliun dolar teman-teman ya. Sedangkan di sini data dari net flow ETF-nya ini turun teman-teman, yaitu di 964,6 juta US dollar. Penurunan yang cukup signifikan ya. Terus indeksnya altcoin, indeks daripada Bitcoin dominance di sini tinggi. Naik teman-teman di 61,7%. Nah, kenaikan Bitcoin dominance dibarengi penurunan dari price-nya Bitcoin, ya otomatis bro altcoin ini rontok gitu kan. Nah, contoh sederhananya sesuai double ini ya teman-teman ya, dimana kalau kita lihat Bitcoin dominansnya up, price-nya Bitcoin up, maka di sini altcoin akan down. Nah, terus di sini saat ini kan dominans daripada Bitcoin itu sedang naik, sedangkan price-nya Bitcoin itu sedang down atau turun, maka di sini altcoin down. Nah, ini double-nya seperti ini. Nah, kapan alt session itu akan terjadi? Pertanyaannya seperti itu. Ketika Bitcoin dominance itu down atau ya junam sampai paling Mariana, price-nya Bitcoin itu naik. Nah, di sini alt session akan terjadi. Makanya di sini kita berharapkan price daripada Bitcoin itu Bitcoin dominance itu segera turun sampai palung Mariana, dan kita berharap price Bitcoin itu naik dan terjadi yang namanya alcession. Kalau di sini bro, kita melihat dari penurunan Bitcoin dominan disertai penurunan dari price-nya Bitcoin, maka kita akan melihat altcoin itu stabil atau sideways ya, gitu teman-teman. Kalau kita lihat di sini Bitcoin dominansinya turun, price-nya Bitcoin itu stabil atau konsolidasi, maka kita akan melihat price daripada altcoin naik. Nah, ini sempat terjadi beberapa hari yang lalu kan, saat Bitcoin dominance itu turun menyentuh di kepala 60, sedangkan price-nya Bitcoin itu sideways kan waktu itu kan di kisaran 117 sampai 118-an, tapi kita melihat Ethereum mengalami kenaikan dan beberapa altcoin itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi data double ini cukup valid sebenarnya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman ya ada tiga kripto murah yang disebut bakal meledak 9.900%. Wah, ngeri ya, sampai hampir ke 10.000%. Nah, cuma nanti tetap disclaimer teman-teman ya. Jadi sejarah telah menunjukkan bahwa kripto dengan harga sangat rendah sering kali mengalami pertumbuhan yang signifikan saat ini teman-teman ya. Nah, ada beberapa meme coin yang diprediksikan itu bisa mengalami ledakan harga cukup signifikan, termasuk di sini ada si PP teman-teman ya. PP ini grafik menjanjikan dan sinyal penguat. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini PP terus menunjukkan kinerja yang mengesankan dengan harga sekitar kepala 13 per token. Cuman kan sempat koreksi juga saat ini teman-teman ya. Nah, kenaikan stabil menunjukkan adanya dukungan kuat dari pembeli. Grafik menunjukkan bahwa PP baru saja keluar dari formasi falling wedge yang merupakan pembalikan bullish yang dikenal. Nah, setelah meningkat 60% dalam 25 hari terakhir, tekanan ini sedang dalam fase konsolidasi bullish dan sedang di dalam fase support antara 11 sampai 12. Pola ini menunjukkan bahwa PP mungkin siap untuk melonjak lebih tinggi. Tentunya hal ini akan terjadi atau akan tereksekusi saat market udah mulai membaik kembali. Nah, untuk token ketiga itu ada si Floki teman-teman. Kedua ya. Floki, mereka merek meme dengan kasus penggunaan nyata. Terus di sini Floki telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan harga diperdagangkan di antara kepala 13.5 dan di kepala 13.8. Terus di sini teman-teman ya, dalam 24 jam terakhir Floki telah melonjak antara 1,02% sampai di 18%. Pertumbuhan mingguan yang mengesankan antara 28%
ya, dan 44% menjadikan salah satu aset yang paling banyak diperhatikan di bawah 0,01 US dollar. Terus di sini saat ini aksi harga daripada Floki bergerak dalam saluran naik menunjukkan peningkatan yang sehat dan titik terendah yang lebih tinggi dan puncak yang secara bertahap meningkat. Nah, kombinasi branding meme kuat dengan kasus penggunaan nyata membuat Floki menarik bagi investor yang mencari lebih dari sekedar spekulasi. Ini menunjukkan bagaimana proyek dengan fondasi yang kuat dapat menarik minat dan spekulasi pasar. Nah, di sini teman-teman yang perlu kalian ketahui adalah Floki ini memiliki utilitas nyata juga, ya kan? Dia juga memiliki proyek Floki Locker, ya, yang dimana token-token lain itu bisa menyimpan liquidity di Floki Locker tersebut, gitu kan, untuk menambah keamanan dari suatu proyek. Yang kedua, dia memiliki metaverse yang diberi nama Valhalla, teman-teman ya. Terus di sini si Floki juga mempunyai university yang dimana dia memberikan edukasi kripto juga. Jadi sebenarnya kalau dari Floki ini proyeknya ini atau fungsionalitasnya ini cukup bagus. Nah, terus yang berikutnya, Floki ini memiliki yang namanya bot trading ya. Jadi dia itu setiap ada transaksi melalui botnya tersebut ada sekian persen fee yang digunakan untuk membakar token Floki. Jadi mekanisme deflasinya ini cukup bagus teman-teman ya. Dan ini bisa membawa price daripada Floki di masa depannya bisa jauh lebih mahal. Nah, untuk token yang ketiga teman-teman itu ada Bong. Bong ini adalah salah satu meme coin yang cukup sukses di jaringan Solana, atau bisa dikatakan Bong ini menjadi pelopor dari kesuksesan meme coin Solana ya. Karena dulu teman-teman ya, meledaknya meme coin dari basis Solana karena Bong ini membagikan kalau nggak salah airdrop dari penjualan saganya, handphonenya ya kan. Nah, terus di sini teman-teman ya, kalau kita lihat juga Bong ini teman-teman ya, supply maksimalnya dia itu kan di 88 triliun teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat ya, dari basis circulatingnya dia udah tersirkulasi semua, dan kalau kita lihat market capnya masih di 2 billion. Kalau market capnya nanti mungkin bisa menyentuh di 5 billion, ini akan sangat mantap jiwa gitu kan. Nah, makanya di sini teman-teman ya, saat harganya udah mulai terjadi koreksi, kemarin-kemarin banyak yang FOMO juga mau ambil kan. Mumpung harganya masih cenderung mengalami penurunan harga, teman-teman bisa mulai untuk melakukan DCI dari beberapa altcoin yang kita bahas tadi. Siapa tahu teman-teman ya, dari ketiga meme coin ini salah satunya ada yang meledak lebih dulu, termasuk mungkin bisa Bong ataupun Floki ataupun PP ya. Jadi ketiga meme coin ini kalau menurut saya itu masih memiliki potensi atau prospek yang cukup bagus di masa yang akan datang. PP memiliki basis komunitas yang kuat ya. Floki memiliki komunitas kuat dan memiliki utilitas yang cukup bagus. Sedangkan Bong juga memiliki basis komunitas yang kuat dan ini menjadi salah satu token pelopor kesuksesan daripada meme coinnya Solana gitu kan. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam